teknologi kuno yang bisa mengubah dunia. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini, kita akan membahas tentang teknologi kuno yang memiliki potensi untuk merubah dunia modern kita. Kadang-kadang kita terlalu fokus sama teknologi yang baru, yang canggih, yang cutting edge, sampai lupa kalau nenek moyang kita dulu juga punya inovasi yang luar biasa. Dan yang bikin lebih gila lagi, teknologi-teknologi kuno ini masih relevan sampai sekarang, bahkan punya potensi besar buat ngebentuk masa depan. Di video kali ini, kita bakal bahas beberapa teknologi kuno yang menurut gua mind-blowing. Siap-siap aja, karena beberapa di antaranya mungkin bakal bikin kalian berpikir, kok bisa ya mereka kepikiran ginian di zaman dulu? Oke, langsung aja kita mulai. Oke, pertama-tama, mari kita bahas tentang sesuatu yang mungkin terdengar sederhana, tapi percayalah, ini adalah fondasi dari peradaban manusia. Ini adalah sesuatu yang memungkinkan kita untuk berkembang dan bertahan hidup di berbagai kondisi alam. Yup, gue lagi ngomongin sistem irigasi kuno, sistem yang memungkinkan kita untuk mengubah lahan tandus menjadi subur dan produktif. Kalian kebayang gak sih, gimana caranya orang-orang zaman dulu bisa bertani tanpa teknologi canggih kayak sekarang? Mereka harus mengandalkan kreativitas dan pengetahuan alam. Mereka nggak punya traktor, nggak punya sensor otomatis, tapi mereka berhasil menciptakan sistem irigasi yang kompleks dan efisien. Mereka memanfaatkan gravitasi dan aliran air alami. Contohnya sistem irigasi di Mesopotamia kuno, yang memanfaatkan banjir tahunan sungai Tigris dan Efrat. Mereka sangat bergantung pada siklus alam. Mereka membangun kanal, tanggul, dan bendungan untuk mengontrol aliran air, mengairi lahan pertanian, dan mencegah banjir. Ini adalah contoh adaptasi manusia terhadap lingkungan. Dan yang lebih keren lagi, sistem irigasi kuno ini nggak cuma ada di satu tempat. Banyak peradaban kuno yang mengembangkan teknologi serupa. Di belahan dunia lain seperti Mesir kuno, mereka juga punya sistem irigasi canggih yang memanfaatkan sungai Nil. Sungai ini menjadi sumber kehidupan bagi mereka. Mereka bahkan sudah mengenal sistem Shaduf, semacam katrol untuk mengangkat air dari sungai ke saluran irigasi. Ini menunjukkan betapa inovatifnya mereka. Nah, yang jadi pertanyaan gue, kenapa teknologi irigasi kuno ini penting buat kita? Jawabannya simple, efisiensi. Teknologi ini bisa menghemat banyak sumber daya. Di tengah krisis air global yang semakin nyata, sistem irigasi kuno bisa jadi inspirasi buat kita untuk mengelola sumber daya air secara lebih bijaksana. Kita bisa belajar banyak dari mereka. Bayangin aja, teknologi yang udah ada sejak ribuan tahun yang lalu, masih relevan dan bisa diadaptasi buat memecahkan masalah di masa depan. Keren banget kan? Ini adalah bukti bahwa inovasi manusia tidak pernah berhenti. Sekarang, mari kita bahas tentang sesuatu yang lebih advance lagi, yaitu mesin uap Hero, sebuah penemuan yang sangat penting dalam sejarah teknologi. Kalian mungkin lebih familiar sama mesin uap yang jadi motor penggerak revolusi industri di abad ke-15, yang mengubah dunia secara drastis. Tapi, tahukah kalian kalau konsep dasar mesin uap udah ada sejak zaman Yunani kuno? Sebuah fakta yang mungkin mengejutkan banyak orang. Yup, seorang matematikawan dan insinyur bernama Hero dari Alexandria, berhasil menciptakan mesin uap pertama di dunia pada abad ke-1 Masehi. Penemuan ini sangat mengagumkan untuk zamannya. Mesin uap Hero ini memang masih sederhana, bentuknya seperti bola logam yang bisa berputar karena dorongan uap air. Namun, konsepnya sangat revolusioner. Tapi, penemuan ini membuktikan kalau orang-orang zaman dulu udah punya pemahaman yang luar biasa tentang fisika dan termodinamika, yang menjadi dasar ilmu pengetahuan modern. Sayangnya, mesin uap Hero ini nggak langsung diaplikasikan secara luas. Mungkin karena keterbatasan teknologi pada saat itu, atau mungkin karena orang-orang belum melihat potensi besar di balik mesin uap. Mungkin karena keterbatasan teknologi pada saat itu, atau mungkin karena orang-orang belum melihat potensi besar di balik mesin uap. Namun, penemuan ini tetap menjadi tonggak penting. Tapi yang jelas, penemuan Hero ini jadi pondasi penting bagi perkembangan teknologi mesin uap di masa depan. Tanpa dasar ini, perkembangan teknologi mungkin akan berbeda. Tanpa mesin uap Hero, mungkin kita nggak akan pernah melihat kereta uap, kapal uap, dan berbagai macam mesin canggih lainnya yang jadi cikal bakal revolusi industri. Penemuan ini membuka jalan bagi inovasi besar. Jadi, meskipun terlupakan selama berabad-abad, mesin uap Hero tetaplah sebuah penemuan yang revolusioner.
Sebuah bukti nyata dari kecerdasan dan kreativitas manusia. Sebuah bukti nyata kalau orang-orang zaman dulu juga punya ide-ide brilian yang bisa mengubah dunia. Penemuan ini menginspirasi generasi berikutnya untuk terus berinovasi. Chapter 3. Oke, sekarang kita pindah ke Romawi kuno. Kalian pasti udah sering dengar tentang kekaisaran Romawi yang terkenal dengan kekuatan militer dan infrastruktur canggihnya. Salah satu warisan terbesar Romawi kuno adalah sistem jalan mereka yang sangat maju. Bayangin aja, ribuan kilometer jalan dibangun dengan presisi dan kualitas yang luar biasa, menghubungkan seluruh penjuru kekaisaran. Jalan Romawi ini bukan sembarang jalan, guys. Mereka dibangun dengan teknik konstruksi yang canggih, menggunakan material-material terbaik seperti batu vulkanik dan beton Romawi. Hasilnya, jalan-jalan ini sangat kuat dan tahan lama, bahkan beberapa di antaranya masih bisa kita lihat sampai sekarang. Tapi, apa sih istimewanya jalan Romawi? Kenapa kita harus peduli sama teknologi kuno ini? Jawabannya simple, efisiensi dan konektivitas. Jalan Romawi memungkinkan pergerakan pasukan, perdagangan, dan komunikasi yang cepat dan efisien di seluruh kekaisaran. Dan, yang lebih keren lagi, konsep dasar jalan Romawi ini masih relevan sampai sekarang. Coba kalian lihat sistem jalan tol modern, banyak diantaranya yang dibangun mengikuti jalur jalan Romawi kuno. Jadi, jalan Romawi bukan cuma sekedar warisan sejarah, tapi juga bukti nyata kalau teknologi kuno bisa jadi inspirasi buat kita dalam membangun infrastruktur yang efisien dan berkelanjutan. Chapter 4. Sekarang, mari kita bahas tentang sebuah artefak misterius yang ditemukan di Baghdad, Irak, pada tahun 1936. Artefak ini dikenal dengan nama Baterai Baghdad, dan bentuknya mirip dengan stopless tanah liat dengan tutup aspal. Yang bikin heboh, di dalam stopless ini terdapat batang besi dan silinder tembaga, yang oleh beberapa ilmuwan diyakini sebagai komponen baterai kuno. Yup, baterai! Diperkirakan artefak ini berasal dari era Parthia atau Sasanid, sekitar abad ketiga sebelum Masehi hingga abad ke-7 Masehi. Penemuan baterai Baghdad ini langsung menggemparkan dunia arkeologi. Gimana nggak? Kalau memang benar ini baterai, berarti teknologi baterai udah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Jauh sebelum Alessandro Volta menemukan baterai modern pada tahun 1800. Meskipun masih jadi perdebatan, beberapa eksperimen udah dilakukan untuk membuktikan apakah baterai Baghdad ini benar-benar berfungsi. Dan hasilnya cukup mengejutkan. Beberapa replika baterai Baghdad berhasil menghasilkan arus listrik, meskipun dalam skala kecil. Bayangin aja, teknologi baterai yang kita gunakan di smartphone, laptop, dan mobil listrik mungkin terinspirasi dari artefak kuno yang berusia ribuan tahun ini. Baterai Baghdad adalah bukti nyata kalau peradaban kuno mungkin punya teknologi yang jauh lebih maju dari yang kita kira. Chapter 5. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Dan kali ini kita akan membahas tentang salah satu keajaiban dunia kuno yang paling misterius, piramida. Kalian pasti udah familiar dengan piramida Giza di Mesir. Bangunan raksasa yang udah berdiri selama ribuan tahun. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, gimana caranya orang-orang zaman dulu bisa membangun struktur sebesar dan serumit itu? Mereka nggak punya teknologi canggih kayak crane, bulldozer, atau komputer. Semua dilakukan dengan tangan dan alat sederhana. Lalu, apa rahasianya? Teknik pembangunan piramida masih jadi misteri. Banyak yang percaya bahwa ada teknik khusus yang digunakan. Ada banyak teori yang berusaha menjelaskannya, mulai dari penggunaan jalur landai raksasa, sistem katrol canggih, sampai teori-teori yang lebih kontroversial seperti alien dan kekuatan supranatural. Semua teori ini menambah misteri dan daya tarik piramida. Tapi, satu hal yang pasti, pembangunan piramida membutuhkan pengetahuan matematika, astronomi, dan teknik konstruksi yang sangat maju. Contohnya, piramida Giza dibangun dengan presisi yang luar biasa, menghadap tepat ke arah mata angin. Ini menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang bumi dan langit. Nah, yang menarik buat gue, apakah teknologi kuno yang digunakan untuk membangun piramida ini bisa diaplikasikan di masa depan? Misalnya, untuk membangun struktur-struktur raksasa dengan lebih efisien dan ramah lingkungan. Kita bisa belajar banyak dari teknik-teknik kuno ini. Mungkin aja, dengan mempelajari teknologi kuno ini, kita bisa menemukan solusi-solusi inovatif untuk memecahkan masalah di masa depan. Teknologi masa lalu bisa menjadi kunci untuk masa depan. Siapa tahu,
Rahasia piramida menyimpan kunci untuk membangun masa depan yang lebih baik. Mari kita terus menggali dan belajar dari masa lalu. Nah, itu dia tadi beberapa contoh teknologi kuno yang menurut gua. Dari sistem irigasi yang efisien, mesin uap pertama di dunia, jalan yang masih kokoh berdiri, baterai misterius, sampai keajaiban piramida. Semuanya membuktikan kalau peradaban kuno nggak bisa diremehkan. Mungkin teknologi mereka terlihat sederhana di mata kita, tapi di balik itu semua, ada kecerdasan, kreativitas, dan inovasi yang luar biasa. Dan yang lebih penting lagi, teknologi-teknologi kuno ini masih relevan sampai sekarang, bahkan punya potensi besar untuk menginspirasi kita dalam memecahkan masalah di masa depan. Jadi, jangan pernah meremehkan kekuatan teknologi kuno. Siapa tahu, dengan mempelajari masa lalu, kita bisa menemukan solusi-solusi inovatif untuk membangun masa depan yang lebih baik.